Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao terpaksa memasuki pegunungan pengobatan kuno karena dikejar oleh kultivator yang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Walau daerah ini merupakan daerah terlarang, akan tetapi kemudian Shi Hao mencoba untuk menjelajahinya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao diam-diam pergi, tidak kembali ke kota kaisar, malah menuju ke sisi gurun yang luas. Dia berubah menjadi gumpalan asap, dengan cepat pergi ke kejauhan. Itu karena setelah pertempuran berakhir, ada terlalu banyak mayat. Ada orang yang sedang membersihkan, mengangkat peti mati, dan ada yang langsung menguburnya, sehingga cukup berisik. Bahkan jika seseorang melihat Shi Hao, mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Selain itu, dengan seberapa cepat kecepatannya, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya sejak awal. Itu karena saat ini, 3 jenis metode ekstrim mendukungnya, dia mengaduk petir, Kung Peng Wings, dan bui keinci, kecepatannya sangat cepat. Gurun besar ini terlalu luas. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Shi Hao, bahkan setelah melaju di tanah entah berapa puluh ribu li, dia masih belum membebaskan dirinya dari wilayah ini. Tiba-tiba, dia terkejut, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia sedang diikuti. Meskipun dia tidak melihat siapapun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia telah terjebak. Situasi ini sangat buruk, tidak ada ksatria hebat dan lainnya yang melindungi tempat ini, jadi benar-benar sunyi. Sulit untuk memisahkan teman dan musuh, kemungkinan besar akan ada bahaya. Seseorang yang berani mengejarnya jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, bagi orang ini untuk tidak menunjukkan dirinya bahkan sekarang berarti kemungkinan besar dia membawa niat buruk. Kalau tidak, pihak lain akan langsung menyambutnya. Apakah itu seseorang dari sisi lain, atau apakah itu makhluk dari Imperial Pass? Shi Hao merasa bahwa orang ini seharusnya datang dari Imperial Pass, bagaimanapun juga, dia pergi dari kampnya sendiri. Jika seseorang mengikutinya, maka orang itu berasal dari pasukan Imperial Pass. Jenis kegelisahan ini benar-benar tidak enak. Dia pasti membawa niat buruk. Shi Hao meningkatkan kecepatan, menjadi secepat kilat, bergegas menuju tepi gurun besar. Akhirnya, dia tiba di perbatasan gurun besar. Cakrawala hijau muncul di depan, vitalitas yang meluap-luap, tanaman yang subur, binatang buas yang mengaum. Dia akan meninggalkan gurun. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dari belakang, cepat hingga ekstrim. Langit langsung pecah, dihancurkan oleh tangan besar tanah itu. Ini secara tak terduga adalah seorang kultivator kuat Self-Release Realm, orang yang sangat menakutkan, ingin menekan dan membunuh Shi Hao. Dia selalu mengikuti di belakang, ingin melihat kemana Shi Hao pergi, jika ada peluang besar. Kemudian, ketika dia melihat bahwa Shi Hao akan meninggalkan gurun dan memasuki wilayah ini, ekspresinya segera berubah, buru-buru mengambil tindakan. Kalau tidak, dia mungkin tidak dapat menangkap Shi Hao, karena wilayah ini sangat aneh, mudah untuk hal-hal tak terduga terjadi. Merusak. Shi Hao meraung. Pada saat genting, dia menghasilkan inti pedang abadi, bersiap untuk mempertaruhkan semuanya. Semakin banyak tekanan yang dialami inti pedang ini, semakin besar kekuatan yang dilepaskannya. Seperti yang diharapkan, ketika tangan besar yang tak terbatas itu turun, inti pedang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, melepaskan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah seseorang sedang naik ke keabadian. Hujan cahaya turun, mengelilingi inti pedang. Ketika tangan besar itu turun, ia sebenarnya ragu-ragu, tidak langsung menampar, ingin merebut pedang ini. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Di batas cakrawala, ada punggungan gunung. Ada cabang pohon kuno raksasa yang memanjang, juga menutupi langit dan bumi, segera bergegas ke langit. Itu menabrak tangan besar itu dengan suara hong. Ketika Shi Hao melihat ini, dia dengan cepat menyingkirkan inti pedang abadi. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Itu karena sebelum datang, dia sudah belajar beberapa hal tentang area ini, mengetahui beberapa hal tentang area terlarang ini. Sial, benar-benar mengejutkan pohon kuno darah besi. Orang yang mengejar berkata dengan suara dingin. Ini adalah pegunungan pengobatan ilahi, tempat dengan terlalu banyak misteri yang tidak bisa dipahami. Ada beberapa pohon kuno di depan gunung yang setinggi langit, melindungi tempat ini. Mereka adalah pohon kuno darah besi, awalnya memiliki kesadaran spiritual, ras yang sangat kuat. Terlebih lagi, pohon-pohon itu telah ada untuk waktu yang sangat lama, hampir mencapai era yang hebat. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kesadaran spiritual pohon kuno darah besi ini tidak beradab, hanya memiliki jenis naluri, berbeda dari pohon kuno darah besi lainnya yang mengembangkan kecerdasan. Namun, tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Bahkan para kultivator Self-Release Realm yang kuat tidak berani menghadapi mereka dengan gegabah. Tangan besar itu terlempar ke samping. Pohon kuno darah besi membelah langit, warna-warna hijau dan mewah membawa cahaya merah gelap. Seolah-olah bahkan surga dapat didukung oleh kekuatannya. Orang itu berdiri di cakrawala,
wajahnya sangat mendung, menyaksikan Shi Hao memasuki pegunungan. Dia tidak berani mengikutinya. Itu karena tempat ini terlalu menyeramkan, bahkan makhluk tertinggi yang sebelumnya mati di dalam. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Shi Hao dengan cepat menyerbu ke depan, tidak mungkin dia berhenti di sini. Hanya ketika dia jauh dari pohon kuno darah besi itu dia berhenti. Di pegunungan, tanaman tumbuh subur, pohon-pohon kuno menjulang ke langit. Dari waktu ke waktu, binatang buas akan mengaum, burung-burung ganas akan melebarkan sayap dan berputar-putar di langit di atas, membuat bayangan raksasa di tanah. Siapa dia? Shi Hao menatap ke langit yang jauh, mengungkapkan ekspresi ganas. Orang itu sangat tidak jelas, sulit untuk melihat sosok aslinya, dengan sengaja menyembunyikan penampilan aslinya. Ada satu hal yang pasti, ini bukan anak muda, atau kultivasi jenis ini pasti tidak dapat dicapai. Dia berada di alam rilis diri, seorang kultivator yang sangat kuat. Mata Shi Hao dalam seperti awan, gelombang kemarahan mengaduk dalam dirinya. Ini seharusnya seseorang dari dalam Imperial Pass, namun dia benar-benar menyerangnya. Jika bukan karena kecepatannya yang cukup cepat, dan pohon kuno darah besi mengganggu, dia pasti akan terkena. Kultivator hebat di alam rilis diri, seberapa menakutkan mereka? Jika mereka benar-benar memukulnya, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, kemungkinan besar dia akan meledak di tempat, sulit baginya untuk terus hidup. Makhluk klan apa dia berasal? Shi Hao bertanya pada dirinya sendiri. Pihak lain datang dari Imperial Pass, milik Camp 9 Surga 10 Bumi, namun dia sebenarnya menargetkan sisi yang sama, berurusan dengannya seperti ini. Shi Hao mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya membawa niat dingin. Ini tidak bisa ditoleransi. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Shi Hao mentransmisikan suara dari puncak pegunungan. Adik laki-laki, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Aku hanya takut bahwa kamu dalam bahaya, khawatir bahwa kamu akan kehilangan hidup kamu setelah bergegas ke pegunungan pengobatan ilahi. Ini adalah lokasi yang berbahaya, jadi aku ingin membantu kamu. Suara serak terdengar, sulit untuk melihat kualitas suara yang sebenarnya. Orang ini berdiri di batas cakrawala, menjadi semakin kabur. Dia tidak mendekat, takut pohon kuno darah besi akan bertindak. Tatapan Shi Hao menjadi dingin, gelombang kemarahan muncul di dalam dirinya. Orang ini jelas mengambil tindakan terhadapnya, berharap dia mati di sini, namun dia benar-benar menggunakan alasan semacam ini. Dengan kultivasimu, jika kamu ingin membunuhku, katakan saja, apakah ada gunanya mencoba menutupi hal-hal seperti ini? Dari sini, aku dapat melihat bahwa kamu sangat munafik, kecenderungan bawaan. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia tidak bisa berurusan dengan orang ini sebelum dia, dan saat ini, dia kemungkinan besar akan terjebak dalam pegunungan pengobatan ilahi, jadi dia hanya bisa mengejek pihak lain seperti ini. Shi Hao menghela nafas ke dalam, kultivasinya masih belum cukup tinggi, atau dia akan langsung membantai, menangkap orang ini. Baiklah, karena adik laki-laki benar-benar salah paham denganku, maka kamu bisa berasumsi aku datang untuk membunuhmu. Tidak ada bedanya. Individu di cakrawala itu tampaknya tidak keberatan sama sekali. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam dan dingin, izinkan aku memberi kamu pengingat. Pegunungan obat ilahi bukanlah tempat yang baik, ada banyak orang yang masuk untuk mengambil obat-obatan, tetapi 80% dari mereka semua meninggal, tidak pernah kembali. Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku. Jika kamu ingin membunuh aku, maka datang saja, tentu saja, dengan premis bahwa kamu dapat mengalahkan pohon kuno darah besi itu. Kalau tidak, pergi saja dari pandanganku, kata Shi Hao. Hehe, baiklah. Karena kamu tidak senang, maka aku akan pergi dengan cepat. Ketika saatnya tiba, aku akan menemukan beberapa orang untuk datang menyelamatkan kamu. Setelah mengatakan ini, orang misterius ini secara mengejutkan menentukan, mengambil langkah keluar. Sebuah jalan emas besar menjangkau siapa yang tahu berapa puluh ribu li, langsung memasuki kedalaman gurun besar, sehingga menghilang. Ini adalah cerminan dari kultivasi yang mendalam dan kekuatan yang luar biasa. Shi Hao jelas jauh dari lawan tipe orang seperti ini. Level pihak lain terlalu tinggi, cukup untuk menekannya. Shi Hao menjadi tenang. Hanya ketika dia melihat sedikit cahaya keemasan terakhir menghilang, dia berbalik dan berjalan ke pegunungan. Orang misterius itu mengatakan yang sebenarnya, pegunungan pengobatan ilahi ini adalah tanah yang berbahaya, orang normal kemungkinan besar akan mati di sini. Ada kesempatan untuk kehilangan nyawa di setiap sudut, bahaya besar mengintai di mana-mana. Kalau tidak, obat-obatan ilahi di pegunungan ini akan lama dipetik bersih, bagaimana mereka bisa bertahan sampai hari ini? Pegunungan pengobatan ilahi, seperti namanya, ada obat-obatan ilahi yang ditanam di sini, apalagi jelas bukan hanya 1 atau 2 batang. Kalau tidak ada alasan untuk memiliki nama ini. Tempat ini benar-benar besar, Shi Hao sedikit terdiam. Setelah berkeliaran, melewati ribuan li, dia merasa seperti masih berjalan-jalan di pinggiran kota.
Dia berpikir bahwa pegunungan pengobatan ilahi hanyalah tanah kuno misterius yang menghasilkan obat-obatan kuno dalam jumlah besar yang tidak akan terlalu luas, tetapi sekarang, sepertinya dia salah. Tidak mungkin seluas gurun besar di luar, kan? Shi Hao agak pusing. Jika semuanya benar-benar seperti itu, seberapa sulitkah untuk memilih sebatang obat ilahi? Jika tempat ini tidak terbatas, akan terlalu sulit untuk ditemukan. Tentu saja, dia datang terutama karena itu di sepanjang jalan. Dia ingin memasuki tempat aneh yang dikelilingi oleh pegunungan Divine Medicine, hutan binatang surgawi, dan wilayah pemakaman kuno, 3 tempat ini. Ini adalah lokasi yang tercatat di kulit binatang, hal-hal tak terduga menunggu di dalamnya. Ada keberuntungan alami di dalam yang bahkan diinginkan oleh penguasa wilayah terlarang 9 surga. Awalnya, dia ingin menemukan jalan yang cocok saat bergerak di sepanjang pegunungan pengobatan ilahi, menuju ke tanah rahasia dengan cara ini, tetapi dia akhirnya dikejar oleh individu misterius yang ingin membunuhnya, jadi dia tidak bisa berjalan keluar. Dia hanya bisa bersembunyi di dalam hutan gunung obat ilahi untuk mencegah pihak lain melakukan apapun. Untungnya, setelah berjalan cukup jauh, dia sampai di puncak pegunungan yang sangat besar. Dia mengaktifkan mata surgawinya, lalu menatap ke kejauhan, secara kasar memahami bahwa itu seharusnya tidak seluas gurun. Seekor burung kecil melemparkan dirinya ke atas. Itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi berani menyerang Shi Hao. Pada awalnya, Shi Hao tidak memperhatikan apapun, hanya melambaikan tangannya, tetapi ekspresinya segera berubah. Ini adalah burung setan Self-Severing Realm, serangannya sangat ganas. Burung kecil ini terlihat sangat aneh, ia memiliki kepala singa dan tubuh burung, tubuhnya ditutupi garis-garis emas, penampilannya sangat tidak biasa. Ketika itu bergegas, kekosongan itu runtuh. Shi Hao habis-habisan, tidak santai sedikit pun. Tinjunya menghantam keluar, mengirim burung kecil ini terbang keluar. Itu menabrak puncak gunung yang jauh. Puing-puing yang bergegas kemana-mana menyebarkan awan, puncak gunung hancur berantakan. Aura burung kecil ini menakutkan, batu-batu besar beterbangan saat ia keluar dari asap dan debu. Itu terus-menerus berteriak keras. Pada saat itu, ribuan monster kecil berkepala singa dan bertubuh burung ini muncul, semuanya sangat ganas. Mereka ada di mana-mana, turun ke tempat ini seperti hujan. Kulit kepala Shi Hao menjadi mati rasa. Sebenarnya ada banyak burung ganas ini? Satu-satunya hal yang beruntung adalah ketika dia dengan hati-hati memeriksa tempat ini, dia menemukan bahwa tidak semua burung ini berada di alam pemutus diri. Kalau tidak, tidak ada jalan kehidupan untuk dibicarakan sama sekali. Meskipun demikian, itu masih sangat berbahaya, karena ada terlalu banyak dari hal-hal ini, beberapa Void Dao Realm dan Self-Severing Realm Devil Birds bercampur di dalam, diam-diam menyerang. Shi Hao mengaktifkan teknik berharga Kaisar Petir, tidak menahan diri, melepaskan pembantaian besar-besaran. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia mungkin akan dimakan oleh mereka, jadi dia menyerang dengan kekuatan penuh. Pada saat itu, bulu burung terbang kemana-mana. Hujan darah berserakan, beberapa mayat burung ganas jatuh ke wilayah pegunungan. Namun, segera setelah itu, ekspresi Shi Hao berubah, karena dia menemukan bahwa suara dengungan di kejauhan memekakkan telinga, bahkan menutupi langit. Dia merasa ini agak sulit dipercaya, spesies macam apa ini? Shi Hao segera berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa tinggal di tempat seperti ini sama sekali, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Jika dia benar-benar tinggal di sini, dia akan kelelahan dan mati di tempat ini. Selain itu, dia merasakan gelombang niat membunuh yang sedingin es. Di langit yang jauh, ada tangisan sedih yang hebat, burung iblis sepanjang 1 jang. Itu adalah bentuk yang mirip dengan burung kecil yang dia lihat sebelumnya, tetapi itu jauh lebih besar. Alam pelepas diri, ekspresi Shi Hao berubah, langsung berlari. Ini adalah tempat yang berbahaya dengan terlalu banyak bahaya yang tidak terduga. Dia langsung memasuki bumi besar, karena dia khawatir dikejar oleh burung iblis alam pelepas diri. Namun, dia meremehkan burung iblis itu. Bahkan dari ketinggian di langit, dengan jarak yang sangat jauh di antara mereka, hanya dengan kepakan sayapnya, gunung-gunung besar di dekatnya runtuh. Dengan suara honglong, bumi besar bahkan runtuh, retakan besar hitam memanjang siapa yang tahu berapa li. Orang harus memahami bahwa ini adalah pegunungan pengobatan ilahi, hutan binatang surgawi, dan tempat-tempat berbahaya lainnya. Untuk beberapa alasan, bumi itu kaku, gunung-gunung besar kokoh, sulit untuk ditembus, namun terlepas dari semua ini, dia tidak pernah berharap melihat gunung runtuh begitu dia masuk. Ekspresi Shi Hao berubah. Burung ganas ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, membuatnya menyadari betapa menakutkannya para kultivator self-release realm. Sekarang, dia benar-benar menghadapi satu. Bahkan pegunungan yang dikenal sangat sulit dihancurkan telah diratakan, burung ganas ini tidak dapat dihadapi secara langsung. Shi Hao berkata dengan tenang. Setelah dia masuk ke tanah, dia menggunakan metode melarikan diri, dengan cepat pergi ke kejauhan. Hanya saja, burung ganas ini sangat kuat di luar imajinasinya, langsung menabrak tanah juga, mengejarnya. Itu mengepakkan sayapnya,
dengan cepat mengejarnya. Sepanjang jalan, apapun yang menghalangi jalannya, dengan kepakan sayapnya, akan dihancurkan. Gunung pecah, tanah runtuh, tidak ada yang bisa menahan kekuatannya. Shi Hao sangat cepat, tapi dia tidak terbiasa dengan medannya sama sekali. Setelah pergi ke bawah tanah, dia tiba-tiba menabrak wilayah yang aneh. Ada domain hebat di sini yang membatasi kecepatannya. Burung iblis itu segera tiba, membawa pasukannya, yang sangat kuat, mengelilingi Shi Hao. Shi Hao batuk darah. Sayap burung iblis itu hancur, kuat tak tertandingi, menghancurkan tanah. Meskipun itu tidak benar-benar mengenainya, kekuatan ilahi yang tak terbatas langsung mengirimnya terbang. Benar-benar biadab. Shi Hao berbalik untuk berlari. Tidak ada harapan untuk menang, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Ini adalah celah yang tidak bisa dilewati. Dia melepaskan desahan ringan. Mungkinkah dia akan menghadapi kesengsaraan hidup dan mati begitu dia memasuki pegunungan pengobatan ilahi? Di belakang, burung iblis itu mengejarnya, jaraknya tertutup. Kulit kepala Shi Hao terasa mati rasa. Dia bergegas keluar dari tanah, tiba di servis. Domain misterius itu segera menghilang, dan dia bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dia melarikan diri ke tempat yang sepi. Tempat ini sebenarnya tidak memiliki tanaman, sangat sunyi, sepi hingga ekstrim. Di tanah ada beberapa tulang kering, beberapa sisa kerangka bersinar. Orang bisa tahu bahkan tanpa berpikir terlalu dalam bahwa mereka memiliki kemampuan ilahi yang hebat ketika mereka masih hidup. Sebuah wewangian? Ini sangat kuat? Bahkan dari jarak yang sangat jauh, itu masih membuat seseorang merasa seolah-olah mereka sedang naik. Shi Hao terkejut. Kemudian, dia melihat ke kejauhan. Ada obat-obatan ilahi yang berjalan, kecepatannya sangat cepat, apalagi bukan hanya satu, melainkan sekelompok. Mereka berwarna emas, ungu, merah tua, ramuan obat itu bisa bergerak di tanah, berlari di permukaan, ini terlalu aneh. Mereka gemerlap dan mempesona, hujan cahaya menyebar. Jenis vitalitas itu tidak cocok dengan kedamaian di sini. Aku menemukan obat ilahi, apalagi sekelompok dari mereka. Shi Hao agak tercengang. Tepat pada saat ini, burung iblis di belakang juga tiba di wilayah ini. Namun, itu tidak menyerang, ekspresinya malah berubah, berbalik dan pergi, tidak mengikuti. Shi Hao terkejut. Bahkan burung iblis itu mundur, mengawasinya dari jauh, tidak berani mendekat. Tempat macam apa ini? Dia merasakan sedikit keraguan. Ada terlalu banyak sisa kerangka di tanah, beberapa dewa surgawi, tetapi bahkan lebih banyak lagi milik kultivator Void Dao Realm. Selain itu, ada juga kultivator Self-Severing Realm. Sampai-sampai dia melihat mayat Self-Release Realm, menyimpulkan ini dari sisa-sisa yang tidak dapat binasa dan aura misterius yang mereka lepaskan setelah kematian mereka. Apakah ini pusat dari tempat bahaya? Shi Hao ragu-ragu. Dia ingin mundur, tetapi dia menemukan bahwa bagian belakangnya dipotong oleh burung iblis itu. Itu terus-menerus mengawasinya, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa bergerak maju, hanya dengan melewati tempat ini dia bisa pergi. Pada saat yang sama, ada makhluk yang bergerak melintasi perbatasan Desolate, melewati gurun besar, memasuki tanah hijau ini, dan kemudian ke sisi asing. Ini adalah makhluk dari sisi Imperial Pass, sekarang menuju ke wilayah asing. Wilayah ini benar-benar mempesona, esensi surga dan bumi terlalu kaya. Terlebih lagi, Dao Agung sangat selaras dengan aku, hehe, itu secara alami cocok untuk aku, tempat iluminasi. Aku menantikan pertemuan berikutnya dengan mereka. Shi Hao masuk ke dalam. Ini adalah tanah yang kering, terlepas dari kekuatan hidup di kejauhan dan aroma yang kuat, tidak ada banyak tanaman, semua yang ada di dekatnya mengering dan sepi. Beberapa tulang remuk di bawah kakinya. Ini adalah tulang ilahi. Meskipun mereka memiliki sedikit kilau, mereka sudah mulai membusuk, tidak dapat menerima satu pukulan pun, bahkan berat normal pada mereka akan membuat mereka hancur. Shi Hao sangat berhati-hati, mengetahui betapa berbahayanya tempat ini kemungkinan besar. Di belakang, burung itu berlama-lama di tanah kematian ini, mondar-mandir. Tubuhnya yang panjang jang melepaskan gelombang cahaya iblis, matanya jahat, terus mengawasi Shi Hao. Burung iblis menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi, tetapi juga merasa takut, suasana hatinya rumit, seolah-olah ingin Shi Hao menyentuh sesuatu. Shi Hao berbalik dan melihatnya, lalu dengan tegas maju. Karena dia tidak punya pilihan, maka dia hanya akan maju. Obat-obatan ilahi ada di mana-mana, terlalu memikat. Shi Hao menuju targetnya. Di dekatnya, tanahnya rata, seolah-olah itu adalah padang rumput kecil. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, tanahnya keras dan kaku, berwarna merah tua, seolah-olah telah direndam dalam darah. Sementara itu, di kejauhan, sebuah punggungan gunung memotong, menghijau dan subur. Obat-obatan ilahi itu berlari bolak-balik seperti anak-anak nakal, berkeliaran di kaki gunung. Boneka ginseng emas, ramuan phoenix terbang, bunga naga melingkar. Air liur Shi Hao bahkan hampir jatuh. Meskipun dia masih jauh,
tidak banyak yang disembunyikan setelah dia mengaktifkan mata surgawinya. Obat-obatan ilahi itu adalah yang asli, jumlahnya tidak diisi dengan obat-obatan spiritual sama sekali. Ini persis sama dengan bagaimana catatan kuno menggambarkannya, semuanya obat ilahi legendaris, sangat berharga. 1 tangkai, 2 tangkai, 3 tangkai. Hanya pemindaian kasar, Shi Hao sudah menghitung 9 batang. Itu karena mereka bergerak masuk dan keluar dari tanah, berlari kemana-mana, sulit untuk mengatakan berapa banyak jumlahnya. Namun, apa yang dia temukan sejauh ini sudah cukup mencengangkan. Di tempat lain, di mana dia bisa melihat 9 batang obat ilahi, 1 tangkai akan sulit ditemukan. Itu karena sebatang obat ilahi akan menghabiskan semua esensi dari tanah suci, jadi tidak ada cara bagi satu tempat untuk memelihara 2 batang. Namun, tempat ini benar-benar menggulingkan penalaran normal. Ini hanya satu area dari pegunungan pengobatan ilahi yang tak terbatas ini. Jangan beritahu aku bahwa ada puluhan hingga lebih dari 100 batang obat-obatan ilahi di sini? Shi Hao curiga. Kalau tidak, bagaimana pegunungan ini bisa memiliki nama seperti ini? Dia mulai menyelinap ke depan, karena obat-obatan ilahi telah lama mengembangkan kecerdasan, memiliki kesadarannya sendiri. Mereka sangat waspada, mereka akan melarikan diri jika ada bahaya. Dia akhirnya mendekati batas daerah ini, hendak meninggalkan tempat tandus ini. Dia mendekati punggungan gunung yang menghijau itu, obat-obatan ilahi itu masih belum sadar, masih bermain-main. Shi Hao agak pusing, sampai-sampai dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Itu karena obat-obatan ilahi ini seperti anak-anak, cekikikan dan melompat-lompat tepat di depannya. Ada sebatang ginseng tua yang seluruhnya berwarna emas, sangat gemuk dan tua, wajahnya ditutupi janggut, di atas rumput dan dedaunan di kepalanya. Ini adalah ginseng emas yang telah hidup untuk siapa yang tahu berapa tahun, lama menjadi obat ilahi, berjalan sangat cepat sekarang. Jenis wewangian itu menembus jauh ke dalam hati seseorang, membuat seluruh tubuh seseorang merasa nyaman, pikirannya jernih dan segar. Di sisi lain, ada ramuan Phoenix yang berwarna merah seperti darah, tampak seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya, mengaduk hujan cahaya ilahi saat bergerak. Ketika berlari, ia bergerak dengan ringan dan anggun, sangat indah. Tentu saja, aroma obatnya juga sangat kaya. Ini benar-benar membuat seseorang penuh dengan keinginan. Shi Hao menggerutu. Kemudian, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, bergegas ke depan, apalagi menggunakan kekuatan suci, bersiap untuk mengambil tindakan dan menangkap mereka. Bagaimana dia bisa kembali dari gunung yang berharga ini dengan tangan kosong? Dia tidak akan menghancurkan obat-obatan ilahi, apalagi, dia tidak akan merusak akarnya. Bahkan ketika dia membutuhkannya, dia tidak akan membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya, karena lebih baik memelihara ayam itu sendiri. Hanya, apakah dia bisa menangkap obat-obatan ilahi ini? Shi Hao cukup percaya diri. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menekan mereka. Akibatnya, matanya terbakar hebat, seolah-olah dia sudah melihat adegan obat-obatan ilahi memasuki tangannya. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Untuk beberapa alasan, wilayah ini tiba-tiba bersinar, menghasilkan domain aneh yang memutar waktu dan ruang, membuat tubuh Shi Hao bergetar hebat. Kemudian, dari tanah kering yang benar-benar tandus itu, sebuah gunung batu tiba-tiba pecah, dan kemudian magma melonjak, mengalir keluar. Mu, teriakan sapi terdengar, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, membuat kekosongan runtuh. Ini adalah makhluk yang sangat menakutkan. Bahkan seseorang sekuat Shi Hao hampir tubuhnya hancur berantakan. Jenis gelombang suara ini sangat intens, tak terbayangkan. Raungan banteng biadab ini sudah cukup untuk mengguncang seorang ahli langsung sampai mati. Ini adalah banteng emas, tidak terbuat dari tubuh daging, sebenarnya dilemparkan dari Ecliptic Immortal Gold. Itu sepenuhnya emas, cemerlang sampai tingkat yang tak terbayangkan, apalagi memiliki jenis prestise yang besar. Emas abadi Ecliptica. Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apalagi dengan cepat mundur. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia benar-benar berakhir menghadapi hal semacam ini. Kenyataannya, banteng emas ini sebenarnya tidak sebesar itu, hanya berukuran 1 kaki, tetapi kekuatannya terlalu besar, cukup untuk membuat orang mengabaikan ukurannya, mengira itu seberat gunung emas. Di dunia ini, ada Void Immortal Gold, Darkness Immortal Gold, Seven Colored Multicolor Gold, dan beberapa jenis material abadi lainnya. Ecliptic Immortal Gold diberi peringkat bersama mereka, namun ada bagian yang begitu besar di sini. Seseorang harus memahami bahwa sepotong emas abadi seukuran kepalan tangan sudah cukup bagi seseorang untuk kehilangan akal, mempertaruhkan hidup mereka untuk memperebutkannya. Namun, sebenarnya ada potongan besar di sini. Banteng emas ini panjangnya 1 kaki, seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Itu sangat besar, cukup untuk True Immortal untuk memperbaiki artefak tanpa takut kekurangan bahan. Shi Hao dengan cepat mundur, tetapi banteng emas ini mengejarnya, melepaskan niat membunuh. Itu adalah makhluk hidup? Shi Hao terkejut. Ini bukan boneka buatan manusia,
melainkan makhluk dengan kehidupan nyata. Emas abadi mengembangkan perasaan, berubah menjadi makhluk. Ini adalah sesuatu yang hanya muncul sebelumnya dalam legenda, sesuatu yang hanya tercatat dalam teks kuno. Namun, dia melihatnya di sini. Ini benar-benar makhluk yang menakutkan, makhluk yang bahkan akan membuat ekspresi para ahli tingkat puncak berubah, merasa sakit kepala. Kenyataannya, ini bukan pertama kalinya Shi Hao bertemu dengan makhluk Immortal Gold, hanya saja terakhir kali, dia tidak melihatnya dengan jelas sebelum langsung kabur. Saat itu, ketika dia berada di Provinsi 3000 Dao, dia sebelumnya telah memasuki gua kuno dengan Qi Daolin, menemukan makhluk emas abadi 7 warna. Namun, saat itu, mereka melarikan diri dengan cepat, sementara makhluk emas abadi itu tidak mengejar mereka ke dunia luar. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Sekarang, situasinya berbeda. Makhluk ini jelas menimbulkan permusuhan, banteng emas sepanjang kaki menguncinya. Ini melepaskan teriakan banteng biadab yang ingin langsung meledakannya sampai mati. Shi Hao terus mundur, setiap kali dia pindah, dia akan selalu menggeser siapa yang tahu berapa li. Namun, kecepatan banteng emas ini juga sangat cepat, ingin benar-benar membasminya. Ho! Banteng emas meraung, membuat tanah runtuh. Selain itu, batu gunung yang jauh dan hal-hal lain semuanya hancur, puing-puing bergegas ke langit. Shi Hao segera terbang keluar. Saat ini, bagaimana dia bisa diganggu untuk memilih obat-obatan ilahi? Hidupnya adalah yang paling penting, saat ini dalam bahaya besar. Kekuatan banteng emas ini sangat dalam, hanya saja kesadarannya tidak begitu kuat, sedikit bodoh, tidak benar-benar berkembang menjadi organisme dewasa. Jika tidak, Shi Hao pasti akan mati. Justru karena inilah kesadaran tempurnya tidak kuat, hanya memiliki jenis naluri primitif yang membuatnya ingin membunuh Shi Hao, dengan cara ini melindungi wilayahnya dan obat-obatan ilahi. Jika teknik tempur dan kemampuan ilahinya menantang surga, peluang apa yang akan dimiliki Shi Hao? Namun, meskipun demikian, itu masih menakutkan, karena banteng emas ini sudah ada terlalu lama, memiliki lautan kekuatan ilahi. Hanya serangan acak, bahkan jika itu bukan metode, sudah cukup untuk membunuh dewa. Sial! Shi Hao tiba-tiba mencoba sesuatu, melepaskan teknik berharga terhadap tubuh banteng emas. Namun, itu tidak bergerak sama sekali tidak efektif. Ini adalah tubuh emas abadi, zat paling kuat di dunia ini, tahan terhadap semua bencana. Bahkan jika dunia runtuh, itu akan tetap tidak dapat binasa. Shi Hao merasakan sakit kepala. Bahkan tanpa kesadaran yang kuat, itu masih bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Tubuh banteng emas ini tidak dapat binasa, secara bawaan tidak terpadamkan. Bahkan jika itu hanya berdiri di sana, orang lain masih tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan kembali untuk obat-obatan ilahi ini. Kamu bisa bertindak kejam untuk saat ini, aku akan datang untuk membalas dendam, teriak Shi Hao. Dia segera berlari, melarikan diri untuk hidupnya, mengabaikan segalanya. Namun, banteng biadab emas abadi ekliptik ini terlalu tangguh. Itu mengumpulkan kekuatan ilahi, membentuk jalan emas yang besar, langsung bergegas ke Shi Hao. Itu seperti jembatan, terhubung ke tujuan, memungkinkan seseorang untuk langsung bergegas ke sana. Melarikan diri ke arah itu. Tiba-tiba ada seseorang yang memberi Shi Hao arah, membuatnya tercengang. Pada saat yang sama, dia ngeri, makhluk macam apa yang melompat keluar sekarang? Pegunungan obat ilahi ini terlalu aneh. Segera setelah itu, dia menjadi tenang. Itu adalah pohon kuno, sangat cemerlang, pancaran yang dilepaskannya ilahi dan menguntungkan. Ini adalah pohon dewa surgawi yang berakar di punggungan gunung, diam-diam berbicara dengannya. Shi Hao sebelumnya telah mendengar obat umur panjang, White Tortoise Carrying Immortal, menyebutkan bahwa ada 4 pohon dewa surgawi di dunia ini secara total, bahwa mereka awalnya satu tubuh, tetapi berpisah karena berbagai alasan, menjadi 4 tubuh individu. Setelah keempat batang digabungkan bersama lagi, mereka akan benar-benar berubah, memulihkan tubuh mereka yang sebenarnya. Pada saat itu, mereka akan menjadi sejenis obat umur panjang. Ketika itu terjadi, efek obatnya akan jauh lebih dari sekedar efek aditif dari 4 pohon dewa surgawi saja, malah meningkat berkali-kali, menjadi obat abadi yang tak tertandingi. Selain itu akan menjadi obat pohon abadi. Seseorang harus memahami bahwa obat-obatan umur panjang sangat langka untuk memulai, dari masa lalu sampai sekarang, mereka praktis tidak terlihat. Sementara itu, obat-obatan abadi tipe pohon bahkan lebih langka. Keempat pohon dewa surgawi ini, setelah bergabung, akan menjadi jenis tubuh ibu ini. Shi Hao sebelumnya telah memperoleh 1 pohon dewa surgawi, selalu memeliharanya di bumi semua kehidupan. Itu sudah lama menghasilkan buah, tetapi Shi Hao tidak pernah memetiknya, menunggu hari di mana dia bisa menggabungkan keempatnya menjadi 1, menghasilkan pohon obat abadi yang berumur panjang. Pada saat itu, buah yang dihasilkannya juga akan berubah, menjadi buah obat abadi. Ada legenda yang menyatakan bahwa jenis buah itu memungkinkan seseorang untuk langsung mencapai keabadian.
Ada desas-desus bahwa justru karena menantang surga ini, bahkan lebih aneh daripada obat umur panjang lainnya, itu dibagi menjadi 4 pohon. Tentu saja, tidak ada buktinya, hanya beberapa legenda yang melewati sejarah. Shi Hao berlari sesuai dengan bimbingan pohon Dewa Surgawi, berlari ke arah tertentu, ingin melepaskan diri dari banteng emas. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa bimbingan pohon kuno hanya bisa membebaskannya untuk sementara dari bencana. Itu karena banteng biadab itu terlalu sensitif, terus mengejar, sebenarnya langsung mengikuti. Dalam 3 hari berikutnya, Shi Hao berlari dengan susah payah, hampir mati beberapa kali, menderita luka serius. Sementara itu, sebuah peristiwa besar sedang terjadi di luar negeri. Seseorang dari Imperial Pass datang ke sisiku, bertemu dengan tokoh-tokoh hebat. Informasi ini beredar di antara beberapa klan raja, memicu keributan. Seseorang akan membelot? Apakah ini untuk membuka Imperial Pass? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Segera setelah itu, lebih banyak berita dirilis yang membuat generasi muda bersemangat, terutama para ahli muda di puncak seperti He Ziming. Semuanya mengungkapkan tawa dingin yang kejam. Huang ada di pegunungan pengobatan ilahi, terperangkap di dalam. Justru makhluk yang melintasi perbatasan Desolate, memasuki sisi lain yang memberitahu mereka tentang informasi ini. Berangkatlah, kesempatan generasi muda untuk menghapus penghinaan kita telah datang. Kami akan berkumpul di pegunungan pengobatan ilahi dan membunuh Huang. Orang ini tidak akan ada lagi di dunia ini mulai sekarang dan seterusnya. Hehe, seseorang mengirim pesan yang memberitahu kami tentang keberadaan Huang, ini benar-benar hebat. Kami akan membunuhnya. Sisi asing benar-benar luas, berkali-kali lebih besar dari 9 surga 10 bumi. Inilah tepatnya alasan mengapa mereka memiliki begitu banyak makhluk, dan sebagai hasilnya, jumlah individu yang kuat juga lebih besar. Hehe, semoga kamu baik-baik saja, Dao saudara. Kami telah menerima ketulusan kamu, kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada kamu di tempat para tetua. Makhluk yang kuat berjalan keluar, mengirimkan makhluk berbentuk manusia. Tolong, tidak perlu melihatku keluar, aku akan kembali sekarang, masih harus menyeberangi perbatasan Desolate. Orang itu menjawab dengan sopan. Di masa depan, akan ada banyak kesempatan untuk bekerja sama, tolong simpan ubin ini dengan benar. Salah satu jenderal dari pihak kami akan menghentikanmu, ini adalah ubin perintah Tuan Wu. Kata makhluk asing itu. Terima kasih banyak. Makhluk humanoid lainnya menerima ubin besi hitam pekat ini, dengan hati-hati menyimpannya. Itu karena ini adalah artikel milik makhluk abadi. Dao saudara tidak perlu bertindak begitu sopan, 2 dunia kita pada akhirnya akan bergabung, kita akan menuju pada akhirnya. Ketika saat itu tiba, kami tidak akan melupakan saudara laki-laki Dao dan klan kamu. Makhluk asing itu tersenyum, menepuk bahunya. Jika orang-orang dari Imperial Pass mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut, dan kemudian menjadi takut, karena seorang kultivator dari sisi mereka memasuki sisi lain, apalagi berbicara dengan orang-orang dari sisi lain. Pertemuan ini membuat anak-anak nakal dari pihak kita cukup senang, semuanya sudah gila. Banyak dari mereka telah berangkat ke pegunungan pengobatan ilahi untuk membunuh Huang. Kata makhluk asing itu. Ini adalah pemikiran yang penting, aku berharap semuanya berjalan lancar bagi mereka, bahwa mereka dapat mengambil kepala Huang. Namun, aku masih harus mengingatkan anak-anak muda itu bahwa Huang tidak mudah dihadapi, mereka tidak boleh bertindak sembarangan. Makhluk berbentuk manusia dari Imperial Pass berkata, jangan khawatir, pasti akan ada kebanggaan surga dari generasi terakhir yang mengikuti. Anak muda bernama Huang itu benar-benar telah menimbulkan masalah terlalu lama. Kali ini, dia akan segera ditebang. Suara-suara makhluk dari sisi lain menjadi dingin, lama mengambil keputusan. Itu karena baru-baru ini, Huang terus-menerus meraih kemenangan besar, membunuh para jenius muda asing, memicu gangguan besar, membuat raja-raja muda di sisi lain terkejut dan dalam kebencian. Sampai-sampai ada beberapa orang yang mengembangkan rasa takut. Kemudian, ada 18 binatang purba yang menarik kereta, membawa orang itu ke perbatasan sunyi, memperlakukannya dengan sangat hormat, sangat mementingkan dirinya. Huang akan mati, siapa yang ingin pergi ke pegunungan pengobatan ilahi untuk melihat pertunjukan? Saat ini, berita ini bukan rahasia lagi di antara anak-anak klan asing, semuanya mendiskusikan hal ini. Itu karena sebelumnya Huang menimbulkan terlalu banyak kekacauan, membunuh generasi muda asing tanpa memberi mereka muka, membuat mereka terus menderita kekalahan. Nama Huang adalah nama yang diketahui semua raja muda. Aku khawatir pada saat kita sampai di sana, sudah terlambat, kepala Huang sudah dicabut. Rentang pegunungan pengobatan ilahi memiliki banyak hal baik, tetapi ada banyak bahaya di dalamnya, selalu menjadi tempat di mana seseorang masuk tetapi tidak kembali. Jangan bilang bahwa demi membunuh Huang, kita harus memasuki pegunungan. Kamu terlalu banyak berpikir, kami hanya menonton dari luar, tempat itu tidak bisa dimasuki dengan terburu-buru. Tapi bagaimana jika dia bersembunyi di dalam tanpa keluar? Apa yang selanjutnya kita lakukan?
Kalau begitu dia punya keinginan mati, makhluk di dalamnya pasti akan menghabisinya, cepat atau lambat dia akan kehabisan. Selain itu, bahkan jika dia tidak keluar, jangan bilang kamu tidak berpikir orang-orang pemberani pihak kita tidak akan masuk ke dalam, pasti akan ada orang yang akan masuk ke dalam untuk memburunya. Banyak anak muda dari sisi lain mendiskusikan hal ini, namun ada lebih banyak orang yang sudah lama pindah menuju pegunungan pengobatan ilahi. Pegunungan Divine Medicine selalu menjadi tempat yang berbahaya bagi mereka yang masuk jika mereka tidak menyentuh apapun, dengan patuh menyembunyikan diri, ada peluang 80% untuk keluar hidup-hidup. Namun, begitu mereka mengarahkan pandangan mereka pada obat-obatan ilahi, atau mereka mencoba merebut harta karun kuno, maka mereka akan ditakdirkan untuk mati tanpa kuburan. Pegunungan Divine Medicine, tempat ini telah ada sejak zaman kuno, sama terkenalnya dengan hutan binatang surgawi Desolate Border, Immortal Remains, Sea of Loss, dan tempat-tempat lainnya. Meskipun secara komparatif, itu bukan tempat yang paling berbahaya, itu masih sangat misterius. Selama beberapa hari ini, pegunungan tidak bisa tenang, suara banteng mengguncang langit, banyak pegunungan runtuh. Di dalam rawa, seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah, tubuhnya akan pecah berkeping-keping. Dia terengah-engah, dalam kesulitan besar. Banteng emas itu tak henti-hentinya, tidak menyerah sampai dia mati. Selain itu, banteng itu terlalu cepat, karena memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, kekuatan magis yang menakutkan. Gerakan acak apapun bisa menembus batasan dunia. Jika bukan karena kesadarannya tetap kabur, belum benar-benar menjadi dewasa, itu akan mengakhiri hidup Si Hao sejak lama. Inilah tepatnya alasan mengapa Si Hao bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah melihat bahwa banteng emas sepanjang kaki ini bahkan lebih menakutkan daripada seorang kultivator alam rilis diri yang kuat. Dia mengeksploitasi sekelilingnya berkali-kali, serta makhluk-makhluk di dekatnya, mengalihkan perhatian binatang ini dengan cara ini, dan baru kemudian dia lolos dari bencana lagi dan lagi. Jika banteng emas menyelesaikan evolusinya, kesadarannya matang, ia tidak akan jatuh untuk semua ini. Si Hao tidak akan bisa melarikan diri dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia beristirahat sebentar, membiarkan lukanya pulih, dan kemudian dia bergerak lagi. Itu karena dia merasakan dunia yang menutupi niat membunuh, banteng emas itu datang lagi, mustahil untuk dilawan. Karena itu, dia hanya bisa mencari perisai berikutnya, menggunakan ini untuk mempertahankan hidupnya. Kali ini, Si Hao tidak lagi mencari di tanah, sebaliknya, dia langsung bergegas ke tanah, melepaskan pembantaian di bawah tanah, menyebabkan banyak pembuluh darah bawah tanah meledak. Dia mencari burung iblis itu dari sebelumnya. Menemukannya, Si Hao senang. Dia meludahkan seteguk busa berdarah dari mulutnya, karena tekanan dari belakang terlalu besar. Dia sudah bisa melihat ledakan cahaya keemasan bergegas ke depan membunuh. Hanya fluktuasi ini saja sudah membuat Si Hao terguncang ke titik di mana dia mengejutkan, batuk seteguk darah. Perbedaan kekuatannya sangat besar, cukup untuk membuat orang tercengang. Di bawah tanah, seolah-olah ada hantu yang berteriak. Ini adalah gua tanah dengan banyak burung iblis, padat, kebanyakan hanya seukuran telapak tangan. Semua dari mereka yang tinggal di sini, mengambil obat mujarab bumi. Pada saat ini, ketika mereka melihat musuh menerobos masuk, mereka langsung panik, masing-masing dari mereka melonjak dengan niat membunuh, mengepakkan sayap, menyerang ke arah ini. Pupil burung raksasa di kedalaman dengan cepat berkontraksi. Tentu saja, apa yang disebut kekuatannya hanya dibandingkan dengan burung lain, hanya sepanjang jang, memiliki kepala singa dan tubuh burung. Inilah tepatnya burung iblis yang memaksa Si Hao masuk ke kediaman banteng emas. Sayap yang mengepak mengeluarkan suara mendengung, ada terlalu banyak burung iblis di sini. Pada saat yang sama, mereka bergegas keluar dari gua bawah tanah, bergegas ke arah Si Hao. Melenguh, teriakan banteng terdengar, segera membuat dunia bawah tanah pecah, gua tanah meledak. Itu sangat menakutkan, ini adalah kekuatan banteng emas. Tepat pada saat ini, ribuan hingga puluhan ribu burung meledak, diledakkan oleh suara banteng yang biadab hingga tubuh dan jiwa mereka musnah, pemandangan yang mengerikan. Mata burung iblis panjang jang itu sedingin es. Itu memberi Si Hao pandangan, dan kemudian mengeluarkan teriakan melengking, memerintahkan keturunannya untuk segera mundur. Bahkan tidak berani menghadapi banteng emas. Meskipun demikian, burung iblis masih sangat menderita. Banteng emas terus mereng. Meskipun panjangnya hanya 1 kaki, itu bahkan lebih mengejutkan daripada gunung raksasa emas, seolah-olah raksasa yang gigih menyebar ke seluruh dunia ini. Pada saat itu, ada puluhan ribu burung iblis yang meledak di bawah aumannya, benar-benar hancur, tidak sedikit pun ketegangan. Burung iblis panjang jang benar-benar ingin segera membunuh Si Hao, melemparkan dirinya ke arahnya, tetapi Si Hao tidak merasa takut sama sekali. Dia menghindari serangan ini, apalagi bergegas ke arah banteng emas. Tentu saja, selama proses ini, tubuh Si Hao seperti porselen pecah, retak, luka menutupi seluruh tubuhnya.
Semuanya karena banteng emas itu meraung seperti menjadi gila, suara teredam yang bahkan tidak bisa ditangani oleh tubuhnya, hampir meledak sebagai hasilnya. Burung iblis panjang Zhang itu meludahkan seberkas cahaya ilahi, meledakkan tubuh banteng emas. Namun, ini tidak menimbulkan sedikitpun kerusakan. Ekspresinya segera berubah, dengan cepat melarikan diri, meninggalkan tempat ini. Melenguh. Setelah auman banteng terakhir, gua tanah runtuh. Ratusan ribu burung iblis mati, benar-benar meledak. Hanya setengah kecil yang bisa melarikan diri. Sementara itu, saat ini, Shi Hao juga dalam masalah besar. Banteng emas meraung, meledakannya sampai tubuhnya mengeluarkan semburan darah dari waktu ke waktu, seluruh tubuhnya akan pecah. Akhirnya, dia tidak bisa berlari lagi, jatuh ke tanah. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena banteng emas ini terlalu kuat. Tubuh panjang kakinya mengandung kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan ilahi yang tak terbatas seperti laut. Jika bukan karena kehendak ilahinya yang agak kurang, mengandalkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, itu bisa lama mendominasi area ini. Shi Hao menghela nafas. Mungkinkah dia benar-benar akan mati di sini? Tepat pada saat ini, banyak makhluk datang dari luar gunung, semuanya dari sisi lain. Mereka datang dari segala arah yang berbeda, ingin menjebak Shi Hao di dalam. Lihat, pegunungan Divine Medicine benar-benar hidup. Apa yang terjadi? Apakah Huang masih hidup? Aku rasa dia memprovokasi beberapa jenis dewa di dalam gunung, bahwa dia berlari untuk hidupnya, saat ini dalam bahaya. Han, apakah kamu masih hidup? Cepat dan sujud di depan kita. Seseorang berteriak. Shi Hao tergerak, dia langsung memikirkan banyak hal. Mengapa orang-orang dari sisi lain datang? Mungkinkah individu yang kuat dari Self-Release Realm yang mengejarnya sebelum membocorkan keberadaannya? Dia telah membelot, memberitahu makhluk-makhluk di sisi lain tentang keberadaanku. Pada saat itu, banyak hal muncul di benak Shi Hao. Dia meledak dengan kemarahan. Makhluk dari Imperial Pass benar-benar pergi sejauh ini, ingin membunuhnya, apalagi memberitahu pihak asing, berkomunikasi dengan mereka. Tubuhnya langsung mengeluarkan keringat dingin. Seseorang menjualnya, apakah mereka akan menjual Imperial Pass juga? Ini tidak hanya berurusan dengannya, tetapi mungkin menghasilkan bencana besar. Ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Sesuatu yang menakutkan mungkin akan terjadi. Han, apakah kamu masih hidup? Kami datang untuk mengumpulkan mayatmu. Seseorang dari kultivator di sisi lain berteriak, sangat tidak terkendali, tidak bersembunyi sama sekali, percaya bahwa Shi Hao sudah terperangkap. Dao saudara, kami sudah memasuki gunung, menemukan Huang. Dia mengambil lebih dari 10 batang obat ilahi, cepat dan bantu kami menangkapnya. Tepat pada saat ini, raungan besar terdengar dari dalam gunung. Orang-orang kita masuk ke dalam? Siapa yang bertindak sembrono ini? Makhluk-makhluk dari sisi lain terkejut. Lebih dari 10 batang obat ilahi, itu terlalu mengejutkan. Keberuntungan alami Huang benar-benar terlalu besar, bagaimana dia melakukannya? Kenapa dia tidak dibunuh oleh obat-obatan yang melindungi makhluk itu? Banyak kultivator muda dari sisi lain merasa ini benar-benar tak terbayangkan. Singa takut dan orang-orang Gu Clan tidak ada di sini, mungkinkah mereka masuk? Seseorang berkata dengan tenang. Makhluk lain terkesiap. Ras yang luar biasa ini disebutkan, misalnya, singa takut yang sebelumnya milik garis keturunan Biksu Abadi 9 Surga. Sementara itu, Klan Gu bahkan lebih tidak sederhana, di masa lalu, mereka termasuk dalam 10 iblis 9 surga. Mungkin seseorang seperti He Ziming yang masuk ke dalam. Ada orang lain yang berkata, ini tidak akan berhasil, ada lebih dari 10 batang obat ilahi, ini adalah keberuntungan alami yang luar biasa. Kita harus mengirim orang ke dalam untuk melihatnya juga, dapatkan semangkuk sup yang enak ini. Obat kuno yang langka menggerakkan semua orang. Obat-obatan ilahi sangat berharga bahkan di sisi lain, biasanya, mereka tumbuh di dalam taman obat dari keberadaan yang tidak pernah mati. Untuk kultivator di bawah, mereka hanya bisa lama mengejar mereka. Jangan buang waktu, kami juga ingin menjadi bagian dari ini. Seseorang berkata dengan cemas. Pada kenyataannya, saat ini, tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam. Shi Hao terbaring di genangan darah, bahkan sulit baginya untuk bergerak. Justru dia yang berbicara, menggunakan suara yang berbeda untuk memanggil. Tidak jauh dari sana, banteng emas itu mendekat selangkah demi selangkah, tidak segera memberikan pukulan fatal, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang. Shi Hao menggambar inti pedang abadi. Pada saat yang sama, dia diam-diam menunggu, berharap benar-benar ada makhluk asing yang akan datang. Pohon anggur berdarah bergegas keluar, membungkus makhluk asing yang memasuki pegunungan, dan kemudian menyedot tubuh hingga kering, daging segera menjadi layu. Darah esensinya benar-benar mengalir keluar. Dengan suara Peu, dia langsung berubah menjadi debu, pemandangannya sedikit mengerikan. Cepat dan lari, seseorang berteriak. Ketika memasuki pegunungan, mereka memastikan untuk menghindari pohon kuno darah besi itu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak pernah berharap untuk memprovokasi pohon anggur darah yang bahkan lebih misterius.
Jenis hal ini adalah yang paling merepotkan, sangat haus darah. Makhluk-makhluk di pegunungan semuanya sangat aneh, indera spiritual mereka tidak jelas, semuanya berburu penyusup melalui sejenis naluri. Klan-klan ini, meskipun berkepala dingin, masih sangat kuat, kekuatan ilahi yang mendalam, segera mengintimidasi semua orang. Jika mereka benar-benar mencoba melawan mereka, hanya sedikit orang yang akan memiliki kesempatan. Kelompok ini terdiri dari para ahli muda dari beberapa lusin klan yang berbeda. Namun, dalam sekejap mata, 4 dari mereka terbunuh. Orang yang paling tidak beruntung memiliki bagian belakang kepalanya yang tertusuk oleh Bloodvine ketika dia berlari secepat yang dia bisa, roh primordialnya terbunuh, tubuhnya meledak di tempat. Itu sangat menakutkan dan menyedihkan. Aku benar-benar tidak ingin memasuki tempat terkutuk ini, terlalu menyeramkan. Ada beberapa Bloodvine di sini, semuanya sangat kuat. Di mana para kultivator hebat self-release realm kita? Apakah mereka masuk? Mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Mereka ada di sana, mereka akhirnya menarik perhatian pohon kuno darah besi, mengawal orang lain ke dalam. Ada kultivator realm rilis diri yang bergegas, menggunakan harta kuno untuk menghadapi pohon kuno darah besi, tetapi mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka, tidak dapat memberikan kerusakan nyata. Surga, leluhur tua Moteng masih hidup, cepat dan lari. Seseorang tiba-tiba melepaskan teriakan alarm. Itu karena mereka melihat bahwa di dalam lembah gunung, kabut berdarah ada di mana-mana, surga meluap kabut merah gelap bergelombang. Ada raksasa yang bergegas keluar dari bumi. Cepat dan lari, seseorang berteriak. Ada desas-desus bahwa ini pada awalnya adalah makhluk dari pihak kita, hanya karena suatu alasan, inti spiritualnya menjadi kabur di pegunungan pengobatan ilahi, kesadaran spiritual sekarat, menjadi bencana. Sekelompok anak muda dengan cepat melarikan diri, dipenuhi ketakutan. Anggur iblis berwarna darah ini telah ada untuk waktu yang sangat lama, jika tidak jatuh di sini saat itu mungkin sudah menjadi keberadaan abadi sekarang. Sebuah pohon anggur bergegas keluar dari bumi, setebal gunung, menghancurkan gunung dan lembah, mengirim batu terbang ke langit. Daun anggur berwarna darah mengeluarkan suara hua-hua, seolah-olah pedang surgawi menari-nari, niat membunuh meluap. Kali ini, kecepatannya terlalu cepat, pohon anggur yang ramping dan biasa-biasa saja diam-diam mengalir keluar, berubah menjadi tombak berwarna darah, menembus kultivator self-release realm. Kultivator itu agak tegas, segera melepaskan bahu kirinya, sebagian kecil tubuhnya terpisah. Dia kemudian dengan cepat mundur. Orang bisa melihat bahu kiri yang meninggalkan tubuhnya dengan cepat mengerut, segera layu, akhirnya berubah menjadi bubuk, berkibar dan berhamburan di udara. Leluhur tua Moteng sangat menakutkan. Jika bukan karena kesadaran spiritualnya mati, itu akan menjadi sosok hebat yang tangguh. Ekspresi kelompok anak muda yang memasuki pegunungan ini berubah, dengan cepat melarikan diri, bergegas ke pegunungan. Untungnya, mereka tidak menghadapi bahaya tertentu. Sementara itu, hanya satu kelompok yang lebih sial dari mereka, sebagian kecil dari jumlah mereka musnah. Tentu saja, ada orang-orang yang sangat beruntung, tidak kehilangan siapapun, orang-orang ini lama bergegas ke kedalaman pegunungan, mendekati Shihao. Mereka bisa melihat cahaya keemasan bahkan dari kejauhan. Apa benda itu? Ekliptik abadi emas, sepotong besar? Surga! Bahkan keberadaan abadi akan menjadi terkejut jika mereka melihat ini. Kita harus membawa pergi harta tertinggi ini. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Ketika mereka mendekat dan melihat lebih jelas, ada beberapa yang terkejut. Sepotong emas abadi ekliptik ini berubah menjadi makhluk, ini sangat menakutkan. Huang terluka parah karenanya, jatuh di sana. Seseorang berkata, diam-diam mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kita tidak bisa lebih dekat, mari kita lihat situasinya dulu. Ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Apakah kita akan menonton seperti ini? Huang tampaknya memiliki beberapa obat ilahi padanya. Apakah kita tidak akan mengambil tindakan? Seseorang mengungkapkan ekspresi keserakahan. Aku hanya merasa banteng emas ini sangat kuat, kelompok kami yang terdiri dari beberapa lusin belum tentu lawannya. Tidak mungkin, Huang bahkan bertahan sendirian, tidak langsung terbunuh, dengan begitu banyak klan raja di sekitar tempat ini, jangan bilang kita tidak bisa mengambil banteng emas ini. Kamu harus memahami bahwa makhluk di pegunungan pengobatan ilahi biasanya tidak memiliki kesadaran yang jernih, dapat dimanfaatkan. Saat mereka sedang berdiskusi, pasukan lain muncul, mendekati tempat ini. Banteng emas berkeliaran, tidak secepat itu, bergerak di sekitar Shihao. Itu tidak segera mengambil tindakan, karena mata banteng emasnya menatap inti pedang abadi, sedikit terkejut. Haha, bahkan Huang memiliki hari seperti ini, itu benar-benar menggelikan. Makhluk tertinggi muda yang mulia dari satu generasi telah ditundukkan oleh sapi biadab, hampir terbunuh di sini. Di kejauhan, seseorang datang, mengejeknya, yakin bahwa tidak ada yang salah. Itu karena kelompok kedua adalah kelompok yang sangat luar biasa, dengan seorang kultivator self-release realm yang mengikuti mereka di dalam pegunungan. Ini adalah hal yang sangat langka.
Di masa lalu, kultivator yang kuat tidak mau mengambil risiko, tidak mau datang ke sini. Itu karena pegunungan pengobatan ilahi ini sangat aneh. Pohon kuno darah besi, anggur iblis, dan keberadaan menakutkan lainnya terutama hanya menargetkan mereka yang memiliki kultivasi yang dalam. Begitu seorang kultivator yang kuat masuk, maka mereka akan diserang dengan gila-gilaan. Sampai-sampai ada makhluk tertinggi yang jatuh setelah datang ke sini. Kultivator hebat self-release realm ini berhasil masuk, secara alami membuat mereka jauh lebih santai, merasa seperti mereka memiliki kepercayaan diri, segala sesuatu dalam genggaman mereka. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya memperhatikan mereka dengan dingin. Kamu sudah masuk selama beberapa hari, namun masih belum mati, kamu pasti mendapatkan manfaat besar. Cepat dan tawarkan obat-obatan ilahi kamu. Salah satu dari mereka berkata dengan acuh tak acuh. Cepat, kami masih menunggu untuk mencopot kepalamu untuk membawanya kembali untuk dilihat semua orang. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa Huang tidak lebih dari ini, mati dengan cara yang bodoh. Makhluk humanoid dengan tanduk di antara alisnya tertawa keras, mengejeknya. Ada orang lain yang menatap banteng emas ini, mengingatkan yang lain untuk sedikit lebih berhati-hati, bahwa makhluk ini mungkin sangat berbahaya. Makhluk humanoid bertanduk itu sepertinya tidak keberatan, berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Wilayah pegunungan ini sangat compang-camping, jelas mengalami pertempuran hebat, bahkan Huang mampu bertahan begitu lama, tidak mungkin begitu menakutkan. Dengan senior realm self-release di sini, semuanya sudah dalam genggaman kita. Tidak hanya kita dapat mengambil kepala Huang, menghapus semua rasa malu kita sebelumnya dan memperkuat prestise pihak aku, kita juga dapat mengumpulkan harta tertinggi Immortal Gold ini. Ini benar-benar keberuntungan alami yang luar biasa. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Mereka sekarang benar-benar santai, merasa seperti banteng emas ini tidak sekuat itu. Selain itu, keinginannya sangat lemah, seharusnya tidak mendapatkan perasaan selama itu. Saat ini, banteng emas ini tetap sangat tenang, tidak melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas, karena terus menatap inti pedang abadi itu, melihatnya dengan serius. Kalian semua dikalahkan olehku, baru sekarang kamu berani muncul di hadapanku. Jika bukan karena aku bertarung dalam pertempuran hebat dengan banteng emas ini selama sehari semalam, menerima luka serius, seperti untuk kalian, aku akan membunuh satu jika aku melihatnya. Shi Hao akhirnya angkat bicara. Orang-orang di kejauhan juga sedikit tenang, mereka semua tertawa terbahak-bahak, berjalan ke arah ini. Huang, bahkan kamu memiliki hari seperti hari ini. Kamu benar-benar tidak terlihat kuat? Mengapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seekor sapi kecil? Itu benar-benar terlalu tidak enak dilihat. Makhluk bertanduk tunggal itu sengaja mengejeknya. Ini hanya betis sepanjang 1 kaki, namun sudah melukaimu sampai sejauh ini, sungguh menggelikan. Haha. Ketika kita kembali, semua orang akan tahu bahwa yang disebut Huang tidak lebih dari ini, terluka parah dan sekarat setelah bertarung melawan anak sapi selama sehari semalam. Haha. Aku yakin ini pasti akan menyebar kemana-mana, dan kamu akan menjadi bahan tertawaan. Makhluk dengan rambut biru panjang dan sepasang sayap dewa biru di belakangnya mengejek dan mengejek Shi Hao. Ekspresi Shi Hao sangat dingin, tidak mengatakan apa-apa, menatap mereka begitu saja. Han, apakah kamu marah? Haha, ekspresi seperti ini benar-benar membuatku merasa hebat. Huang yang mulia sangat gagah berani di perbatasan, membunuh kebanggaan surga dari pihakku, tetapi sekarang, dia tidak berbeda dengan anjing yang sekarat, hanya bisa menunggu kematianmu. Seseorang tertawa dengan cara yang sangat kurang ajar. Semuanya, aku harus meminta bantuan kalian semua. Aku ingin mengambil kepala Huang dan membawanya kembali untuk memperbaikinya menjadi anggur. Tolong jangan melawanku karena ini. Makhluk berambut biru dengan sayap dewa biru itu berteriak keras. Tidak, secangkir anggur ini milikku, aku yang pertama menemukan tempat ini. Seseorang berteriak. Kelompok itu berkelahi satu sama lain, tertawa di sana dengan cara yang tidak terkendali. Itu hanya kepala, kalian semua bisa memilikinya. Aku lebih menyukai anak lembu emas ini. Aku bahkan tidak menginginkan obat ilahi, beri aku sebagian dari anak sapi kecil ini. Banyak orang memperebutkan banteng emas, semua mata mereka menyala dengan keinginan. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, menatap mereka seperti sedang menatap orang mati. Meskipun kata-kata ini menusuk telinga, dia tidak terlalu mempermasalahkannya, hanya menonton dengan tenang. Huang, kamu sangat tidak enak dilihat, bahkan tidak bisa berurusan dengan betis kecil sepanjang 1 kaki. Perhatikan saja dengan patuh dari samping, perhatikan bagaimana kita menghadapinya. Seseorang berkata sambil tersenyum. Tidak, ambil kepala Huang terlebih dahulu untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga terjadi. Senior, tolong patuhi hukum. Ada seseorang yang sangat berhati-hati, apalagi meminta kultivator hebat self-release realm untuk bersiap beraksi. Jadilah anak sapi kecil yang baik dan tetap menyamping. Aku akan segera datang kepadamu. Jika kamu bersedia untuk menyerah, maka kami dapat membawa kamu untuk melihat keberadaan abadi.
Seseorang berkata kepada banteng emas. Hanya saja, makhluk-makhluk yang baru saja berjalan itu tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi kaku, merasa ngeri. Pada saat ini, anak sapi sepanjang kaki itu mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, tidak lagi melihat inti pedang abadi. Pada saat ini, pupilnya sangat cemerlang, melepaskan aura yang mengintimidasi. Itu, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, merasa seolah-olah mereka jatuh ke dalam rumah es, membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Senyum semua orang membeku. Huang, kamu benar-benar berani menipu kami. Makhluk-makhluk ini terkejut dan marah, ekspresi mereka menjadi pucat. Saat ini, mereka merasa seolah-olah mereka jatuh langsung ke neraka. Banteng emas setinggi kaki itu bangun, tersentak dari linglung, tidak lagi menatap inti pedang abadi, alih-alih melihat semuanya. Tatapannya menembus, seolah-olah ada dua pedang ilahi emas yang terbang. Cepat dan mundur! Seseorang berteriak. Tak perlu dikatakan, masing-masing dari mereka merasakan aura mengerikan yang dilepaskan makhluk ini setelah bangun, tatapannya menusuk, seolah-olah ada dua pedang dewa emas yang menusuk. Cepat dan mundur! Seseorang melepaskan raungan rendah. Bahkan tanpa banyak bicara, masing-masing dari mereka bisa merasakan aura menakutkan setelah makhluk ini dihidupkan kembali, aura yang menembus langsung ke tulang mereka. Namun, itu sudah terlambat. Hanya karena banteng emas baru saja diam tidak berarti bahwa panca inderanya tersegel, hanya saja ia linglung untuk sesaat. Itu telah mendengar diskusi mereka. Ini terutama terjadi ketika ada beberapa yang telah mengarahkan pandangan mereka padanya, ingin memperbaikinya menjadi artefak, membuatnya segera meledak dengan kemarahan. Melenguh, teriakan banteng terdengar, teredam dan menindas. Orang bisa melihat hamparan riak menyebar dari mulutnya. Sementara itu, asap putih semakin mengepul dari hidungnya. Raungan banteng biadab itu meletus sedekat ini, menghasilkan hasil bencana. Di sisi lain, ada seorang kultivator muda asing yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan teriakan menyedihkan sebelum langsung meledak dari riak. Tidak ada tulang yang tersisa, hanya sedikit kabut berdarah yang menyelimuti udara. Yang lain di sekitarnya berteriak, setiap ekspresi mereka pucat. Mereka baru saja saling berhadapan, namun salah satu dari mereka sudah terbunuh. Beberapa orang di dekatnya batuk darah dalam jumlah besar, tidak mampu menahan serangan jenis ini. Itu terlalu kuat, saat palu seperti gunung menghantam, menghancurkan mereka. Benar saja, banteng emas itu mengaum lagi. Beberapa orang lagi di sekitarnya meledak, tubuh dan jiwa padam. Adegan ini terlalu aneh dan menakutkan. Banteng emas ini hanya sepanjang satu kaki, namun secara langsung membuat sekelompok ahli meledak, tidak satu pun dari mereka yang mampu melawan. Angka melonjak satu demi satu, ingin melarikan diri. Namun, banteng emas bergegas keluar, mengejar salah satu dari mereka dengan suara peng. Tanduknya menabrak individu itu, mencabik-cabiknya. Kemudian, itu menabrak orang lain, secara paksa menghancurkannya berkeping-keping. Itu hanya ini kuat dan langsung. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan antara orang-orang ini dan Xi Hao. Orang-orang ini langsung tercengang, hanya berpikir untuk berlari, kehilangan diri mereka sendiri, itulah sebabnya mereka mati lebih cepat. Brute, kamu berani? Di belakang, kultivator self-release realm itu merong. Dia berdiri tidak terlalu jauh selama ini, mengawasi tempat ini. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia mengaktifkan pagoda tembaga kuning berkilau. Banteng emas tidak memperhatikannya, mengejar seseorang, menginjak-injak mayat orang itu ke tanah. Mengumpulkan. Kultivator hebat self-release realm berteriak. Pagoda tembaga itu turun, menutupi kaki banteng emas panjang, apalagi mengumpulkannya di dalam. Ketika yang lain melihat ini, dalam hati mereka menghela nafas lega. Mereka semua tertutup keringat dingin, hampir ambruk. Cepat dan lari, aku tidak bisa membuatnya menyerah. Namun, ekspresi kultivator self-release realm berubah pada saat ini, suaranya bahkan bergetar, merasa sedikit bingung. Suara memekakkan telinga ditransmisikan. Pagoda tembaga ini langsung meledak, semburan cahaya keemasan keluar dari dalam, segera menyerang secara membunuh di kultivator alam rilis diri. Sepanjang jalan, itu jatuh dan menabrak, menewaskan beberapa anak muda. Saat ini, banteng emas sangat marah, aura dan kekuatan ilahi yang dilepaskannya menjadi jauh lebih kuat. Cepat dan mundur! Kultivator self-release realm merong. Dia ingin mencoba dan menahannya, menghadapi banteng emas, segera menggunakan 6 jenis kemampuan ilahi yang hebat. Ada metode leluhur asing, serta teknik berharga 9 surga. Metode misterius itu mencengangkan, kekuatan magis yang mengguncang dunia. Namun, mereka tidak berguna. Baru saja, dia menggunakan kemampuan ilahi dunia dalam lengan. Ketika lengan besar baru saja melilit banteng emas, lengan baju itu segera meledak, lengannya hampir pecah. Dia juga menggunakan formasi pedang leluhur yang terus-menerus melepaskan 9.999 garis cahaya pedang, semuanya meretas ke banteng emas. Namun, sebagai hasilnya, suara kengki yang terdengar, percikan api terbang ke segala arah,
tetapi itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Segera setelah itu, dua tanduk banteng emas meninggalkan tubuhnya, terbang keluar, berubah menjadi cahaya keemasan, tiba-tiba muncul di sisi kultivator alam rilis diri. Dia ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya menemukan bahwa metode leluhurnya sendiri tersebar, artefak berharga meledak, tidak dapat memblokirnya sama sekali. Dengan suara fu, kedua tangannya dipenggal. Kedua tanduk emas itu menyilaukan seperti bilah surgawi, tajam dan tak terbendung. Ini sangat mencengangkan. Kultivator Self-Release Realm merilis erangan teredam. Dagingnya segera tumbuh kembali, anggota badan yang patah beregenerasi, dan kemudian dia berbalik untuk lari. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti sudah mati. Adapun para kultivator muda lainnya, mereka sudah lama berlari sambil meminjam kudapan kultivator hebat itu. Namun, meskipun demikian, masih ada hampir 20 mayat yang tertinggal. Tentu saja, beberapa makhluk hanya meninggalkan kabut berdarah, mayat mereka bahkan tidak ada lagi. Pada saat itu, banteng emas bergegas ke kejauhan, untuk sementara meninggalkan Shi Hao, mulai mengejar kultivator Self-Release Realm. Shi Hao batuk darah. Tempat ini menjadi sunyi. Dia dengan cepat mengambil beberapa cairan kesengsaraan petir. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian dia bergegas ke kejauhan, berharap untuk pulih ke puncaknya terlebih dahulu. Itu karena ada terlalu banyak musuh. Seluruh tubuhnya bersinar, tulang mengeluarkan suara pipa. Dia terhuyung-huyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Setelah kesusahan terakhir, setelah dia menelan cairan kesusahan kilat, dia pulih dengan sangat cepat, tapi kali ini, tidak secepat itu. Alasan utamanya adalah karena fondasinya terluka, tubuhnya dalam kondisi sekarat. Kerusakan tubuhnya sangat parah. Baru saja, ketika kultivator muda lainnya meledak satu demi satu, Shi Hao benar-benar menderita lebih banyak kerusakan, hanya saja dia dengan paksa bertahan. Kenyataannya, dia sudah hampir tidak bisa bertahan, tubuhnya hancur berantakan seperti porselen, disatukan dengan paksa. Ini hanya sementara, jika dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri lebih lama lagi, ajalnya mungkin sama seperti yang lain, meledak menjadi kabut berdarah. Cedera pada tubuhnya bukanlah sesuatu yang besar, tetapi kerusakan pada fondasinya adalah akar masalahnya. Sepanjang jalan, tulang dan daging Shi Hao bersinar, tapi ekspresinya masih agak pucat. Energi vitalnya terus diisi ulang, merawat fondasinya. Kerusakan pada fondasi dapat dengan mudah melemahkan kultivasi seseorang, yang menyebabkan kematian tubuh dan pemberantasan Dao. Shi Hao selalu luar biasa, tetapi saat ini, dia masih mengerutkan kening, karena ini adalah jenis siksaan. Dia harus bertahan, atau akan ada masalah besar di tubuhnya. Untungnya, fondasinya cukup dalam, terutama karena dia mengolah 3 helai energi abadi dan membangun lautan reinkarnasi di dalam tubuhnya. Dagingnya bersinar, suara tulisan suci dilepaskan dari dalam tubuhnya, pancaran muncul dalam 10.000 garis, menutupi dirinya di dalam. Di mana Huang? Dia berlari. Kejar dia. Di wilayah tempat dia berada, ada beberapa kultivator asing yang berbalik, ingin membunuhnya, karena mereka semua tahu bahwa dia terluka parah. Baru saja, mereka ditakuti oleh banteng emas, tetapi mereka tidak lupa bahwa Huang juga dalam masalah. Mereka yang lebih berani kembali untuk membunuhnya. Orang-orang ini sangat kuat, salah satunya Blood Mastiff, bakat yang menakjubkan dan sangat sensitif. Mereka mengejar, dengan cepat menemukan keberadaan Shi Hao. Huang, menurutmu kemana kamu akan pergi? Ada 8 atau 9 orang yang mengejarnya, semuanya adalah individu yang berani. Pakar bertanduk tunggal itu dan makhluk dengan rambut biru panjang dan sayap dewa biru berada di dalam kelompok itu. Orang-orang ini telah berbicara dengan kejam sebelumnya, mengejek Shi Hao, permusuhan yang mereka tunjukkan dengan hebat. Itulah mengapa saat ini, mereka berdua berpartisipasi dalam pengejaran ini. Blood Mastiff mengambil tindakan, tubuhnya yang bergunung-gunung terlempar, cakar besar mencapai beberapa lusin zang panjangnya. Itu segera menutupi tempat ini, cakar tajam berkedip-kedip dengan cahaya emas. Enyah. Shi Hao menyemangati dirinya sendiri, mengangkat tangannya untuk menghadapinya, mengepalkan tinjunya. Saat ini, dagingnya sudah pulih, satu-satunya hal yang harus dia khawatirkan adalah sumbernya masih memiliki luka. Blood Mastiff mengeluarkan raungan panjang. Meskipun tubuhnya sangat besar, apalagi menjadi kultivator Self-Severing Realm, ia masih mengalami pukulan berat. Cakar itu hancur, diledakkan oleh tinju tunggal Shi Hao. Dia memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia cedera. Jangan biarkan dia pergi. Makhluk bertanduk tunggal itu berteriak. Mata Shi Hao sedingin es. Inti pedang abadi digunakan seperti kruk, menopangnya. Dia dengan dingin berkata sambil melihat mereka. Bahkan jika lukaku lebih parah, kalian semua masih belum cukup untuk menghadapiku. Ketika dia berbicara sampai di sini, tatapannya menjadi sedingin es, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi. Dia mengeluarkan inti pedang abadi, menyerang ke depan dengan membunuh. Phoenix tanpa bulu kurang dari seekor ayam,
Apalagi fakta bahwa kamu bahkan bukan Phoenix, hanya keturunan dari budak masa lalu itu. Kamu tidak dapat mengaduk apapun. Pria bersayap biru dewa berambut biru itu berkata dengan dingin. Mereka semua mengambil tindakan. Sisi asing selalu merasakan jenis superioritas terhadap makhluk 9 surga. Beberapa dari mereka ditangkap, beberapa leluhur memiliki indera spiritual mereka musnah, berubah menjadi boneka. Saat ini masih di sisi lain, orang-orang ini diperlakukan seperti budak. Bukannya mereka yang berada di Imperial Pass tidak menyadari hal ini, tetapi tidak ada yang mau menyebutkannya, karena ini adalah penghinaan terbesar. Tubuh leluhur mereka, atau lebih tepatnya, cangkang daging mereka, yang masih berada di sisi lain, berubah menjadi budak. Membunuh. Menuju ini, Shi Hao hanya memiliki satu dunia, bunuh. Dia sudah tahu bahwa beberapa orang dari sisi lain datang, bahwa ada orang-orang dari generasi muda, serta kultivator hebat dari generasi terakhir. Itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk mengasah dirinya sendiri. Dia ingin membantai orang-orang ini, dan kemudian maju ke alam kultivasi yang lebih tinggi, memberi semua orang jenis kejutan yang menyenangkan, menerobos di pegunungan ini. Dimanapun inti pedang lewat, hujan cahaya akan keluar. Shi Hao menggunakan kekuatan Kunpeng, setelah bentrok dengan Blood Mastiff, dia memulainya terlebih dahulu. Ketika diiris, itu tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang kuat, menyebar di sini, luas dan kuat. Blood Mastiff itu adalah yang pertama mati, langsung dibunuh. Pada saat yang sama, Shi Hao batuk seteguk besar darah, karena ini menimbulkan luka-lukanya. Pondasinya tidak stabil, jadi ketika dia secara paksa menggunakan kekuatan magis, itu sangat mengguncang tubuhnya. Sudah hampir mati, namun kamu masih ingin membalas? Semuanya, hati-hati, jangan sampai kehilangan nyawa dalam prosesnya. Tangkap dia. Makhluk bertanduk tunggal itu meraung. Mereka tidak ingin membuang nyawa mereka. Mereka semua tahu bahwa Shi Hao terluka parah, dan itulah sebabnya mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika mereka tidak bisa membunuh pihak lain, malah kehilangan nyawa mereka sendiri, maka itu akan sangat disesalkan dan tidak sepadan. Formasi pembunuhan pengorbanan. Tepat pada saat ini, anak muda berambut biru itu berteriak. Sayap ilahi di belakangnya bergerak, membuat langit dan bumi runtuh, batu dan pasir terbang kemana-mana, yang pertama meletakkan formasi. Mereka membuat banyak persiapan. Ketika mereka datang, ada beberapa yang membawa artefak magis yang kuat, beberapa yang menyiapkan formasi magis, ingin mengepung dan membunuh Huang. Inilah tepatnya kelompok yang membawa formasi. Mata Shi Hao berkontraksi. Meskipun dia benar-benar tidak mau, dia masih dengan paksa mengaduk sumbernya. Ruang di antara alisnya bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, mengungkapkan jejak kolam petir. Di langit yang cerah di atas, kilat muncul. Shi Hao menggunakan teknik berharga Kaisar Petir, memanggil petir seperti kesusahan surgawi, kekuatan yang benar-benar mengerikan. Ini adalah misteri mendalam tertinggi dari Kaisar Petir yang saat ini dia pegang. Di Imperial Pass, sebelumnya telah menimbulkan keributan besar, semua orang sebelumnya ketakutan ketika mereka melihat ini. Sekarang, dia tidak menahan sama sekali, karena situasinya mengerikan. Dia menggunakan teknik berharga metode pembunuhan petir Dao untuk memusnahkan semua orang. Kali ini, semuanya berjalan lancar, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Petir terkonsentrasi, listrik terjalin, membawa aura kesusahan surgawi. Terakhir kali, alasan dia bisa menggunakannya sebagian karena keberuntungan, tapi kali ini, itu murni dengan mengandalkan prestasinya sendiri, hasil pemahamannya tentang teknik berharga Kaisar Petir. Tidak. Ketika petir yang terkonsentrasi meretas, para ahli muda itu segera merasa ngeri, merasa bahwa semuanya buruk. Ada beberapa yang langsung lari, tidak berani menghadapi serangan ini. Itu karena mereka mencium kesengsaraan surgawi. Itu bukan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya, hanya ilusi. Bunuh dia. Ada orang lain yang ingin bertarung. Aku sudah yakin bahwa dia benar-benar sebanding dengan pemuda ras Kaisar. Dia bisa berdiri di dalam kesusahan surgawi tanpa binasa, jika kita melawannya sendirian, tidak ada peluang untuk menang. Ada seseorang yang berteriak tak berdaya. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Shi Hao berkata dengan dingin. Karena dia menggunakan misteri petir terbesarnya, mengguncang fondasinya, bahkan membuat dirinya batuk beberapa suap darah, bagaimana dia bisa menyia-nyiakan serangan ini? Listriknya padat, suara guntur memekakkan telinga. Garis-garis berkobar jatuh beruntun demi beruntun, menenggelamkan tempat ini. Seseorang berteriak sedih, seberkas petir yang sebanding dengan kesusahan surgawi menusuk tubuhnya, mengubahnya hangus menjadi hitam. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, terhubung dari depan ke belakang. Membunuh. Pada saat yang sama, Shi Hao bergegas. Dia mengangkat inti pedang seperti dewa iblis. Ini adalah pembantaian mutlak. Petir menutupi tempat ini, cahaya pedang meluap. Pada saat ini, 9 makhluk dikalahkan, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Pedang Shi Hao menembus tengkorak makhluk bertanduk tunggal itu, memusnahkan roh primordialnya. Ah,
Anak muda berambut biru itu menggerakkan sayap ilahinya untuk menahan petir, membelah bumi yang besar dengan kekuatan mereka, ingin melarikan diri. Namun, sayapnya dicengkeram oleh Si Hao, dan kemudian dengan paksa terkoyak. Darah memercik kemana-mana, sayap biru meninggalkan tubuhnya. Dia berteriak sedih, tetapi tidak bisa melarikan diri. Kemudian, Si Hao dengan tangan kosong mencabik-cabiknya, mengakhiri hidupnya juga. Kesembilan makhluk itu semuanya terbunuh, tidak ada satu orang pun yang selamat. Si Hao terhuyung-huyung ketika dia pergi, berkata pada dirinya sendiri, tidak seorang pun yang masuk bisa pergi, kalian semua bisa meninggalkan kehidupan kalian di sini. Si Hao berjalan di sepanjang jalan gunung, terhuyung-huyung dengan setiap langkah, luka yang dia terima benar-benar terlalu serius. Apa yang disebut Yayasan Dao terluka, meninggalkan bekas luka dari dagingnya hingga ke jiwanya. Ini sangat mencengangkan, lupakan dia, bahkan wajah para kultivator hebat Self-Release Realm akan menjadi pucat karena jenis cedera ini, segera melarikan diri ke kejauhan untuk pulih. Itu karena cedera Dao yang hebat adalah yang paling serius. Ini adalah luka tak berwujud, sulit untuk disembuhkan, menghasilkan 99% kemungkinan kematian. Dalam pertempuran normal, semua kultivator akan menumpahkan darah, bahkan jika lengannya patah, kakinya dicabut, itu masih tidak aneh, ada hal yang jauh lebih pahit dari ini. Namun, ketika mereka beristirahat dan pulih, mereka dapat sepenuhnya pulih dari semua cedera ini. Ketika seseorang berkultivasi ke alam dewa surgawi, seseorang sudah dapat meregenerasi anggota tubuh yang patah, hanya membutuhkan waktu, membutuhkan energi vital, darah esensi, dan hal-hal lain. Sementara itu, begitu fondasinya terluka, maka itu sangat sulit. Biasanya, itu akan menemani seseorang sepanjang hidup mereka, dan jika itu sedikit lebih, maka mereka ditakdirkan untuk mati, sulit untuk hidup melalui luka-luka ini. Itu karena kerusakan pada fondasi akan terus menghabiskan sumber kehidupan kultivator, dan pada akhirnya akan menyebabkan daging mengering, jiwa layu, terus berlanjut sampai tubuh mati, Dao padam. Yang disebut hamburan kultivasi, dimulai dari sumbernya. Si Hao batuk seteguk darah. Tetesan mendarat di tanah, berceceran di mana-mana, banyak jejak darah tertinggal sepanjang waktu, pemandangannya sangat menyedihkan. Tubuhnya awalnya akan pulih, tetapi itu semua karena dia dengan ceroboh memindahkan fondasinya lagi, menampilkan kultivasi yang kuat, yang menyebabkan tubuhnya semakin rusak. Ketika sumbernya rusak, daging dan jiwa semuanya akan rusak juga. Ini tidak bisa dihindari. Ini tidak seperti pertama kalinya, aku akan berhasil, dan kultivasi aku akan naik bahkan lebih tinggi. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya, bersandar di dinding gunung. Tubuhnya sedikit gemetar. Luka sumbernya benar-benar meletus, bahkan berdiri sekarang sulit. Punggungnya bersandar pada dinding batu sedingin es, tubuh tak berdaya, ekspresi seputih salju. Luka-luka ini melebihi harapan Si Hao, menyala terlalu keras. Secara sembrono menggunakan kesusahan surgawi akan mengembalikan karma yang sesuai untuk memulai. Kekuatan ini adalah jenis tabu, ada terlalu banyak legenda yang terkait dengannya. Ada desas-desus bahwa alasan pencapaian Kaisar Petir begitu luar biasa justru karena dia secara bertahap memahami kesengsaraan surgawi, menampilkannya di tempat surga, mampu menghukum semua makhluk hidup, dan itulah sebabnya mereka mati. Itu karena kesengsaraan surgawi melibatkan terlalu banyak, bukan sesuatu yang hanya bisa diaktifkan oleh seseorang yang memahami misteri paling dalam dari Dao pencahayaan. Ada aspek misterius dan tidak diketahui lainnya. Kematian Kaisar Petir adalah karena pihak lain khawatir bahwa dia mungkin tumbuh ke tahap yang tak terbayangkan, dan itulah sebabnya mereka menyerang dengan kekuatan penuh, mengambil tindakan dengan kuat, menguburnya di sini. Pada kenyataannya, menurut beberapa petunjuk rahasia kuno, seharusnya ada karma dari kesengsaraan surgawi, itu sendiri yang terlibat, dan ini kemungkinan besar menjadi alasan utama. Kekuatan misterius mempengaruhi tubuh aku, merusak kultivasi aku. Itu segera meletus dengan sangat keras, sangat merusak fondasi Dao. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menggunakan metode Dewa Willow untuk mengobati dirinya sendiri, apalagi mengaktifkan laut reinkarnasinya. Metode yang tidak berhubungan dengan era ini juga sangat berguna saat ini. 3 garis energi abadi terbentuk, berkelok-kelok di laut reinkarnasi, menghasilkan 3 misteri mendalam semua kehidupan, menciptakan kekuatan hidup, melawan kekuatan misterius yang merusak kultivasinya. Jika di masa lalu, menahan cedera Dao yang hebat ini akan sangat merepotkan, tetapi saat ini, Si Hao menopang tubuhnya dengan beberapa jenis kitab kuno, menggunakan metode dari era besar yang berbeda untuk menghasilkan jenis resonansi yang aneh. Ini terutama benar dengan laut reinkarnasi, ada hidup dan mati, tempat itu awalnya berliku menjadi diagram ilahi yin-yang. Saat ini, Sea of Death sedang melahap energi negatif di tubuhnya, memperkuat dirinya sendiri. Sementara itu, Wheel of Life, Sea of Reinkarnasi juga berputar, memutuskan energi gelap di dalam tubuhnya, memaksanya masuk ke Sea of Death, apalagi menggunakan esensi kehidupan yang hebat untuk menyehatkan tubuhnya. Tiba-tiba,
gelombang kekuatan mengerikan bangkit kembali, hampir membuat laut reinkarnasi runtuh. Itu menyebarkan 3 helai energi abadi, membuat bahkan kitab suci kuno itu berhenti beroperasi. Shi Hao batuk seteguk darah yang membawa warna hitam. Itu sangat menakutkan, membuat ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Apakah ini sedikit dari kekuatan karma tersembunyi itu? Dia tidak benar-benar percaya hal semacam ini, tapi sekarang, dia menjadi sedikit ragu. Benda terkutuk apa ini? Aku akan memusnahkan semuanya cepat atau lambat. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia mulai berpikir sendiri, kembali ke saat dia berada di 8 wilayah alam bawah. Pagoda kecil itu sering mengucapkan kata, karma, bahkan berbicara tentang apa yang disebut, keseimbangan. Pada saat itu, ketika dia masih seorang kultivator kecil dan mencoba melakukan pertukaran, justru untuk menghindari beberapa jenis karma. Mungkinkah ketika kekuatan seseorang mencapai titik tertentu, benar-benar ada hal semacam ini? Tapi aku tidak percaya semua ini. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri, seolah-olah dia memperkuat keyakinannya. Apapun yang menghalangi jalanku, aku akan menebangnya. Mata Shi Hao tegas. Dia menatap ke dalam kehampaan, seolah-olah dia ingin melihat melalui sesuatu. Dia ragu-ragu di dalam. Mungkinkah itu benar-benar karena dia melewati kesusahan surgawi terakhir kali, jadi dia terkontaminasi oleh jenis kekuatan yang seharusnya tidak dia provokasi? Terlepas dari apakah itu kolam petir atau inti dari guillotine pembunuh abadi, mereka berdua melebihi alasan normal. Mungkin ini benar-benar menyentuh sesuatu. Hanya saja, ini terlalu sulit untuk ditentukan, praktis tidak ada bukti bahwa jenis kekuatan tidak teratur ini ada. Itulah mengapa Shi Hao masih tidak terlalu percaya. Shi Hao menarik napas dalam-dalam, mengingat pagoda kecil itu, dan juga Dewa Willow. Kemana arah gerbang tulang putih murni itu? Di mana mereka sekarang? Ada terlalu banyak pertanyaan. Dia benar-benar ingin melihat mereka berdua, apakah mereka bisa bersatu kembali? Tanpa ragu, Dewa Willow telah melupakan terlalu banyak, bukan lagi roh penjaga leluhur immortal kuno. Itu sebelumnya telah pecah, terlahir kembali setelah mandi dalam api guntur. Kemudian, ia mengalami bencana lagi, berubah menjadi benih, terlahir kembali di dunia, tumbuh kembali. Setelah jenis kelahiran kembali ini, tidak banyak kenangan lama yang tersisa, sampai-sampai tidak ada lagi. Itu selalu mencari sesuatu. Aku harus cepat pulih. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Pegunungan ini terlalu berbahaya, dia tidak bisa terus seperti ini, atau dia akan mati. Shi Hao sangat yakin bahwa dia bisa melewatinya. Saat itu, di alam bawah, dia sebelumnya menderita kekuatan kutukan karat tembaga hijau, fondasi dao besarnya hancur total, diakini mati, tubuhnya terkubur di luar desa batu. Saat itu, dia telah menghabiskan 1 tahun penuh sebelum bangkit dari kematian. Aku akan pulih sama saja sekarang. Shi Hao percaya dengan kuat. Pada saat yang sama, ini juga menandakan peluang. Begitu dia menang atas cedera dao ini, memulihkan fondasinya, itu akan seperti kelahiran kembali melalui api, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terlepas dari apakah itu ranah kultivasi, kekuatan, atau potensi paling berarti dan hal-hal lain, mereka semua akan sepenuhnya berubah, ditingkatkan hingga batas terbesar. Namun, saat ini, ada masalah. Kultivasinya terlalu dalam, ini adalah hal yang baik, dan ini juga hal yang buruk. Ketika alam kultivasi seseorang tinggi, itu memungkinkan seseorang untuk memiliki lebih banyak kekuatan untuk menahan cedera dao, mencegah tubuh dari kehancuran. Namun, ada 2 sisi dari segalanya. Luka ringan adalah satu hal, seseorang dapat dengan cepat pulih darinya, tetapi begitu lukanya melebihi batas tertentu, maka artinya menjadi sangat berbeda. Pada saat itu, pemulihan juga menjadi lebih sulit. Ada beberapa yang mengatakan bahwa para kultivator alam rilis diri, begitu mereka mengalami cedera dao yang hebat, ada harapan untuk pulih dari cedera ringan, tetapi yang serius menandakan keputusasaan, ditakdirkan untuk mati. Adapun alam tertinggi, begitu kerusakan pada sumbernya parah, maka tidak ada harapan, orang hanya bisa menunggu kematian. Dibandingkan sebelumnya, lebih sulit untuk pulih dari cedera, tetapi begitu aku berhasil, pengembaliannya juga harus lebih besar. Shi Hao mengambil dan melepaskan energi, selaras dengan esensi spiritual surga dan bumi. Esensi dunia putih murni bergerak masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya, berputar-putar di sekitar dirinya, seolah-olah beberapa naga sejati putih murni bergerak. Sesaat kemudian, dia berdiri. Setelah sedikit menekan luka daonya yang hebat, dia dengan cepat meninggalkan tempat ini. Itu karena tempat ini tidak aman, orang lain mungkin menemukannya. Dia perlu menemukan tempat yang damai untuk merawat dirinya sendiri. Shi Hao berubah menjadi gumpalan asap, kecepatannya terlalu cepat. Meskipun sumbernya mengalami kerusakan, dia masih didukung oleh kekuatan yang mengerikan, melaju seperti kilat, tidak terpengaruh. Dia memasuki tanah yang sunyi, tanah yang dingin, keras, dan merah darah. Tempat ini sunyi, tulang ilahi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah, semuanya melepaskan cahaya redup, sangat menakutkan.
Ini adalah tempat tinggal banteng emas. Shi Hao kembali lagi. Dia ingin bersembunyi di sarang lamanya. Itu karena menurut Shi Hao, meskipun ada banyak makhluk asing yang datang ke sini, tidak banyak di alam rilis diri, itulah sebabnya tingkat bahaya mereka saat ini tidak melebihi banteng emas. Tempat ini sepi. Meskipun banteng emas pergi, tidak ada makhluk yang berani menyerbu dan menjarah sarangnya. Terlepas dari ini, obat-obatan ilahi itu semuanya hilang, kedalaman bumi yang kering terhubung ke pegunungan yang hijau. Obat-obatan ilahi dan hal-hal lain semua harus bersembunyi di dalam sana. Shi Hao secara alami datang ke sini karena dia ingin mengambil beberapa batang obat ilahi. Ini bermanfaat untuk cedera daunnya yang hebat, karena mereka membawa substansi umur panjang. Pada saat yang sama, dia juga ingin mendapatkan pohon dewa surgawi itu. Jika itu benar-benar seperti legenda, 4 pohon kuno menjadi satu, maka itu akan menjadi obat abadi umur panjang. Tempat ini sunyi, terlepas dari apakah itu obat-obatan ilahi atau pohon kuno itu, mereka tidak terlihat dimanapun, tidak sedikit pun aura yang tersisa. Shi Hao mengerutkan kening. Dia menguji hal-hal sedikit, ingin memasuki pegunungan hijau, tapi ada domain misterius di sini. Masuk dengan paksa membuatnya merasa seperti jatuh ke rawa, gerakannya menjadi sangat terbatas. Dia mundur, tidak memaksakan jalannya, malah memasuki gunung batu yang retak di daerah terpencil. Banteng emas keluar tepat dari tempat ini, jadi dia ingin sementara menggunakan tempat ini untuk pulih. Banteng emas seharusnya tidak kembali untuk beberapa waktu. Dengan sifatnya yang pendendam, kemungkinan besar tidak akan berhenti sampai semua pelaku dibantai bersih. Ada beberapa kultivator asing yang bergegas masuk, jadi semuanya pasti akan menjadi hidup sekarang.